Meteorit besar memasuki atmosfer kita, menyebabkan bencana dahsyat. Segala bentuk kehidupan di bumi sirna. Gelombang api raksasa mengitari planet ini beberapa kali sampai hanya tersisa abu dan debu dari lanskap yang hijau itu. Tapi sekali lagi ada pilihan lain untuk masa depan planet kita. Matahari bisa menelannya. Tunggu, kamu siapa? Dalam evolusinya, bintang kita akan terus berkembang. Ini suara satunya dari mana sih? Hingga akhirnya membesar dan menelan planet kita bahkan tanpa sadar. Hey bro, ini videoku. Enak aja. Oke, nggak apa-apa, kali ini boleh deh berdua. Tapi jangan kejauhan ke masa depan dulu. Oke deh, aku nurut. Gimana kalau kita bahas bumi sebentar lagi bakal punya cincin? Kayak Saturnus? Mirip sih, cincin Saturnus kan terbuat dari debu dan es. Iya, katanya sih gitu. Ribuan tahun lalu, kejadian super misterius terjadi di orbit Saturnus. Gravitasi planet ini menghancurkan salah satu satelitnya. Ya, Saturnus itu raksasa gas. Bobotnya 95 kali lebih berat dibanding bumi. Jadi gravitasinya lebih kuat. Saturnus menarik bulan kecil dari orbitnya ke permukaannya. Terus, bulan kecil itu hancur dari dalam akibat gaya pasang surut, kayak yang ada di antara bumi dan bulan. Banyak fragmen besar terjebak di orbit Saturnus. Menurut sebagian ilmuwan, ada tabrakan antara dua bulan di sana. Keduanya saling menabrak kayak bola biliar. Hasilnya, kedua objek kosmik ini berubah jadi puing-puing dan balok-balok es. Mau yang manapun prosesnya, puing-puing ini mulai mengitari Saturnus. Semuanya bertabrakan satu sama lain dan berubah jadi batu yang lebih kecil. Agak mirip blender kosmik gitu. Bebatuan ini secara bertahap terkikis jadi debu, dan balok es besar berubah jadi kristal kecil-kecil. Rata-rata rasio objek di sana dengan cincin ini sama kayak kuku manusia dengan bus sekolah. Dan sebentar lagi, cincin yang sama bakalan muncul di sekitar bumi. Tapi gimana caranya? Kita memang punya bulan sih, tapi kayaknya bulan gak bakal hancur dalam waktu dekat. Selain itu, kita gak punya bulan lain yang bisa menciptakan tabrakan yang sama di orbit kita. Sampah antariksa jawabannya. Ada banyak banget loh. Kita mulai meluncurkan pesawat antariksa ke orbit bumi sejak tahun 1957 dan hampir selalu mengikuti skenario yang sama. Ah, ya. Roket terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pendorong alias booster yang kadang jumlahnya lebih dari satu. Terus ada booster kedua, lalu ada kargo yang berada di dalam kapsul di ujung roket. Booster mempercepat roket hampir ke orbit dan kemudian melepaskan diri. Lalu booster kedua menyalakan mesin dan naik lebih tinggi supaya kargo sampai ke orbit. Kemudian booster keduanya juga dilepas. Baru kapsul kargo melepaskan satelit atau probe antariksa ke luar angkasa. Ya, booster pertama dan kedua roket dan kapsul kargonya itu memang sekali pakai. Artinya semuanya tinggal di orbit bumi. Seiring waktu, planet kita menarik semua ini. Terus semuanya masuk ke atmosfer dan terbakar karena bergesekan dengan udara. Tapi banyak objek terus mengitari planet kita selama beberapa dekade. Tahun 2021, ada sekitar 170 juta sampah antariksa di orbit kita. Ini adalah bagian-bagian dari pesawat antariksa. Misalnya, baut yang digunakan untuk melepas booster roket. Ada juga satelit buatan usang atau yang masih beroperasi, pesawat antariksa yang masih berfungsi, dan puing-puing dari tabrakan yang pernah terjadi. Oh, aku pernah dengar juga tuh. Tahun 2009 ada 2 satelit yang tabrakan. Keduanya hancur dan pecah, jadi sekitar 600 puing beragam ukuran. Ya, dan fragmen logam tajam ini terbang di orbitnya dengan kecepatan 10 km per detik. Bisa berangkat dari New York ke London dalam waktu kurang dari 10 menit tuh. Ya, itu sama kayak kecepatan terbang roket kita, atau sekitar 45 kali lipat lebih cepat dibanding pesawat komersial. Nah, fragmen-fragmen ini punya banyak energi. Pas tabrakan semuanya hancur dan jadi lebih kecil. Sama kayak puing-puing bulan di sekitar Saturnus. Bener banget. Tapi puing-puing logam yang mengorbit lebih cepat dibanding kecepatan suara bisa ngerusak pesawat antariksa kita kan? Ya, Stasiun Luar Angkasa Internasional pernah nyalain mesin demi menghindari tabrakan dengan kumpulan sampah antariksa. Pecahan logam tajam bisa merusak lambung stasiun, bahkan bisa sampai bolong loh. Kalau ini terjadi, ISS yang harganya sekitar 2 kuadriliun pasti hancur. Jadi kalau kita terus buang sampah ke orbit, planet kita bisa beneran punya cincin nih. Dan cincin ini mungkin bakalan kelihatan pas siang. Cincin ini bakal mantulin sinar matahari, sama kayak bulan. Dan kalau nengok keluar jendela, kita bisa ngelihat garis indah yang tertutup oleh bayangan bumi. Keren banget ya. Mau lihat pemandangan yang lebih unik? Bayangin ukuran matahari kita meningkat 10 kali lipat. Dan proses itu lagi terjadi sekarang.
Bintang kita adalah ketel raksasa yang membakar hidrogen. Matahari terus memanas, dan setiap 1 miliar tahun, matahari 10% makin cerah dan menghasilkan lebih banyak panas. Matahari bakalan bikin bumi makin panas, dan akhirnya samudra dan lautan di bumi bakal menguap. Awan tebal akan menutupi langit kita, bikin bumi jadi kayak rumah kaca raksasa. Rumah kita ini bakal jadi kayak Venus. Kayaknya manusia nggak mungkin bisa hidup di bumi lagi. Terus gimana dong? Kita bakal angkut semua manusia dan hewan pakai pesawat antariksa buat pindah ke Mars. Nantinya, suhu hangat matahari di sana bakalan pas. Air dan karbon dioksida di dalam Mars bakal mulai menguap dan menciptakan atmosfer. Ini bakal bikin efek rumah kaca dan bikin planet ini cukup hangat, jadi kita bisa jalan-jalan bebas pakai celana pendek. Kemudian dari permukaan Mars kita bakal ngeliat bumi berubah jadi batu nggak bernyawa dengan awan asam mirip Venus. Yup. Tapi sekitar 7 miliar tahun lagi, matahari bakalan lebih berkembang dan jadi raksasa merah. Di fase ini, ukurannya bakal jadi 256 kali lebih luas dibanding sekarang. Jadi matahari bakalan nelan Merkurius dan Venus seutuhnya, sementara ujungnya pas di orbit bumi. Jadi planet kita bakal tenggelam ke dalam plasma panas di permukaan matahari? Bisa jadi, tapi kalau bintang menghabiskan banyak bahan bakarnya, beratnya berkurang. Jadi, medan gravitasi matahari juga bakal melemah. Planet-planet di tata surya pun nggak akan sedekat itu lagi. Mungkin orbit planet kita jadi lebih luas, dan bumi bakal jadi planet yang paling dekat ke matahari. Sebagian ilmuwan yakin pada saat itu, bulan Saturnus Titan bakal cocok jadi rumah baru buat umat manusia. Kemudian matahari bakal mulai melepas lapisan atasnya, jadi massa dan gravitasinya menurun drastis. Dampaknya, tata surya bakalan jadi kacau. Beberapa planet bakal saling tabrakan. Yang lain mungkin terbang jauh ke angkasa luar yang gelap. Udah kayak biliar kosmik. Bener banget. Dan tahap akhir dari kehidupan matahari adalah katai putih. Terus, bintang kita bakal jadi syukuran bumi. Planet-planet yang selamat nggak akan dapat panas yang cukup dari katai putih ini. Dan cahayanya perlahan memudar selama miliaran dan triliunan tahun. Tantangan lain yang menanti bumi di masa depan yang jauh berskala galaksi loh. Tabrakan Bima Sakti dan Andromeda. Bener, sekarang ini galaksi Andromeda bergerak menuju kita dengan kecepatan 100 km per detik. Dengan kecepatan ini kita bisa mengitari bumi cuma dalam 6 menit. Nah, kita udah bisa nih ngelihat bintang-bintang dan gas dari galaksi Andromeda di langit malam dengan mata telanjang yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dan 4 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini bakalan mulai nyatu. Belum ada yang tahu pasti gimana nasib bumi pada saat itu. Kalau bintang dan nebula dari dua galaksi bertabrakan, semuanya pasti kacau. Terus ledakan supernova bakal terjadi di mana-mana. Mirip kembang api. Tapi kemungkinan besar ini nggak akan terjadi. Kepadatan bintang dan objek antariksa yang ada di dalam galaksi rendah banget. Sementara jarak di antara keduanya super jauh. Ibaratnya kayak kamu ambil segenggam pasir terus kamu sebarkan ke seluruh bumi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah pas kedua galaksi ini tabrakan, gak akan ada air cair di permukaan bumi yang panas, yang berarti akhir bagi seluruh kehidupan. Para ilmuwan meyakini ini bisa terjadi dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi. Kamu seorang seismolog yang bekerja di Observatorium Geologi. Di pagi hari, kamu ngecek alat pemantau aktivitas seismik dan nyetel berbagai instrumen. Kemudian, kamu ngecek pergerakan lempeng tektonik dan tiba-tiba salah satu perangkat menampilkan sinyal aneh. Kelihatannya sih mirip gempa bumi kecil. Kamu langsung mencatat getaran ini dan melanjutkan pekerjaanmu. Tapi sinyalnya terus berulang. Sesaat kemudian, perangkatmu menangkap sinyal yang sama untuk ketiga kalinya. Dan kamu langsung tahu kalau ini bukan gempa bumi karena sinyalnya terlalu lemah. Peristiwa ini terus berulang tiap 26 detik, mirip seperti denyut nadi. Jantung manusia berdenyut di dekat pusat dada. Denyut bumi juga berasal dari pusatnya, yaitu Khatulistiwa. Kamu manggil spesialis lain dan ngasih tahu mereka tentang fenomena aneh ini. Tapi nggak ada yang bisa menjelaskan lebih jauh. Lagi pula, kamu juga nggak bisa nentuin sumber denyut ini. Kamu telah sampai di sumber getaran tadi, tapi nggak melihat apa-apa. Tanah di bawah kakimu masih aja bergetar, dan kamu nggak tahu menahu alasannya.
Pada tahun 1960-an, pulsar mikroseisme ditemukan oleh seorang seismolog asal Amerika Serikat. Setelah lebih dari 50 tahun, ilmuwan di seluruh dunia masih belum memahami karakteristik dari fenomena ini. Mungkin planet kita punya jantung yang terdapat di keraknya, lalu bisa bergetar setiap 26 detik. Menurut para peneliti, pusat getaran ini mungkin terletak di bagian selatan atau khatulistiwa dari Samudra Atlantik di Teluk Guinea, yang juga dijuluki dengan nama Bight of Bonny. Tiap musim dingin, getarannya semakin kuat, tapi kemudian melemah lagi pada musim panas. Saat para ilmuwan mulai menjelajahi tempat ini, mereka berteori kalau laut bisa menciptakan denyut. Landas kontinen bumi dihantam oleh ombak hingga dasar lautnya rusak. Fenomena ini mirip seperti permukaan meja yang dipukul dengan tangan. Coba deh duduk di dekat meja dan taruh tanganmu di atasnya. Minta temanmu untuk duduk di hadapmu sambil mukul meja. Ada getaran kan? Gelombang laut yang menyapu garis pantai juga menghasilkan efek yang sama. Mungkin ada yang kurang sependapat, kemudian bilang kalau ombak ada di seluruh lautan, nggak cuma di khatulistiwa. Ya, tapi area tersebut paling banyak disinari matahari. Energi matahari bisa menyebabkan badai dan angin kencang serta mempercepat arus laut. Pada tahun 1980, para geolog juga mendeteksi kalau getaran bumi akan semakin kuat selama badai, yaitu saat ombak dahsyat menerjang pantai. Nggak semua ilmuwan sependapat dengan teori ini sih. Beberapa peneliti meyakini kalau bumi kita berdenyut karena aktivitas seismik. Aktivitas ini berasal dari gunung berapi yang terletak di salah satu pulau di Bight of Bonny, dan denyut terkuatnya berada di dekat gunung berapi. Tapi berdasarkan penelitian lebih lanjut, getaran bumi terjadi di semua bagian di Teluk Guinea. Makanya mereka nggak bisa ngebuktiin kebenarannya. Denyutan planet kita ternyata nggak cuma berasal dari dalam. Bumi dikelilingi dengan halo bercahaya tipis. Bentuknya terus berubah dan berkilauan dalam berbagai warna. Dengan bantuan peralatan khusus, kamu bisa melihat rupa bumi kita seperti berada di dalam gelembung berdenyut tak beraturan. Ketinggiannya 80-640 km di atas permukaan bumi. Gelembung ini dinamakan sebagai ionosfer. Lapisan partikel bermuatan ini memisahkan atmosfer atas dari ruang angkasa. Dengan kata lain, di lapisan ini kamu akan tahu di mana kamu masih bisa bernapas dan di area mana saja yang berupa ruang hampa. Stasiun Ruang Angkasa Internasional terbang di dalam ionosfer. Sebagian besar satelit kita juga bergerak di dalam batas gelembung yang berdenyut. Fenomena alam ini bisa mempermudah sekaligus menginterupsi sistem komunikasi dan navigasi. Ionosfer membantu sinyal radio dan GPS agar sampai ke gadget kita, tapi juga bisa mengganggu koneksi yang sudah stabil. Faktor penentunya adalah jumlah dan kepadatan partikel bermuatan. Sinar matahari menghilangkan sejumlah elektron dari gas yang mengelilingi planet kita. Kemudian partikelnya menjadi bermuatan. Partikel ini membentuk ionosfer, tapi bentuk dan ukurannya terus berubah. Penyebabnya karena bumi berputar pada porosnya dan matahari nggak menyinari bumi secara merata. Pada siang hari, ionosfer selalu lebih besar dari malam hari. Karena pola ini, ionosfer berdenyut dan terus bergerak. Ketidakstabilan ini memperpendek umur satelit yang mengorbit bumi dan membuatnya nggak berfungsi. Sinyal radio dan GPS melewati ionosfer lalu dipantulkan dari partikel bermuatan. Sinyal ini akhirnya bisa bergerak ke tempat tujuannya seperti ponsel, navigator, dan perangkat lain yang memiliki GPS dan penerima radio. Selain berdenyut, bumi juga berdengung. Suara berisik ini disebut juga sebagai the hum. Bunyi ini nggak bisa direkam, tapi 2-4% manusia bisa mendengarnya. Di seluruh dunia, banyak orang ngomongin soal dengungan misterius yang mengganggu istirahat dan konsentrasi mereka. Dengungan ini bahkan bisa mengikuti mereka kemana aja. Mungkin kamu juga pernah mendengarnya dan nggak begitu memperhatikan. Tapi begitu mendengarnya, kamu nggak akan bisa pura-pura nggak dengar. Sejumlah penduduk desa di Skotlandia menggambarkannya sebagai suara berfrekuensi rendah yang terdengar berat. Ada juga situs web di internet yang dilengkapi dengan peta penyebarannya. Di situs ini, para saksi di seluruh dunia bisa menjelaskan soal suara berisik misterius ini. Getaran berfrekuensi rendah ini sudah ada di mana-mana dan sulit terdengar oleh telinga manusia.
Sebagian orang mengatakan suara ini menyerupai bunyi pesawat terbang di atas kepala, tapi lebih tenang. Sebagian lainnya bilang kalau suara ini mirip seperti suara mesin truk yang menyala di dekat rumah. Mereka bisa mendengarnya di jalanan saat dalam perjalanan pulang. Bahkan suaranya akan makin keras saat mereka rebahan di tempat tidur. Apa kamu pernah dengar suara ini? Kalau pernah, kamu bisa menandainya di peta. Sebuah catatan yang berasal dari abad ke-19 juga menggambarkan suara yang mirip dengan The Hum ini. Tapi untuk pertama kalinya, media mulai menyingkap fenomena ini pada tahun 1970-an di Inggris. Sejak saat itu, banyak teori mulai berseliweran di kalangan ilmuwan maupun komunitas yang berusaha memburu dengungan ini. Sebuah hipotesis juga mengklaim kalau dengungan ini berasal dari lalu lintas kendaraan yang sedang ngebut di jalanan. Atau bisa juga karena ada banyak pesawat yang melintas di langit. Dengungan dan getaran dapat dihasilkan oleh stasiun listrik, pabrik, peralatan industri, dan ventilasi udara besar. Sebagian orang meyakini dengungan ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan kerak bumi di bawah air laut, tapi belum ada yang berhasil membuktikannya. Kebanyakan orang mendengar The Hum ini di kota besar, dan pastinya mereka sering mengeluh soal ini dan mendesak adanya investigasi. Tapi semua upaya pencarian belum membuahkan hasil yang berarti. Kemungkinan 4% manusia memiliki pendengaran unik yang bisa menangkap gelombang suara berfrekuensi rendah. Dan menurut salah satu teori, sumber dengungan ini berasal dari sinyal radio khusus yang digunakan di seluruh dunia untuk berkomunikasi dengan kapal selam. Sinyal ini bisa bikin pendengarnya merespon, dan seolah-olah mereka telah mendengar sedikit dengungan. Peristiwa ini terjadi saat energi radiasi bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak manusia yang merangsang saraf pendengaran, kemudian menciptakan halusinasi pendengaran. Tapi teori paling mantul berasal dari kota Sausalito di California. Banyak penduduknya bisa mendengar The Hum, dan para ahli biologi memperkirakan hal ini disebabkan oleh ikan. Ada banyak ikan toadfish di pantai barat Amerika. Ikan ini bisa menghasilkan suara unik yang nggak bisa terdengar dengan sendirinya. Tapi gelombang suara yang berasal dari ikan ini bergema pada bangunan yang terletak di dekat pantai. Resonasinya menghasilkan The Hum. Bahkan satu ikan pun mampu menghasilkan suara ini. Bayangin aja gimana berisiknya saat ribuan hewan laut ini ngeluarin suara secara bersamaan. Tapi suara ini nggak cuma terdengar oleh penduduk di dekat pantai. Orang yang tinggal di pusat kota juga bisa mendengarnya. Karena gelombang suara yang dihasilkan oleh ikan nggak bisa merambat sejauh ini. Teori tersebut langsung dibantah. Planet kita bukan satu-satunya tempat yang bisa berdengung. Pada tahun 2020, para ilmuwan merekam dengungan misterius di Mars. Bunyi bip ini terdengar tenang dan panjang serta tersebar di permukaan planet merah ini. Terkadang, bunyi ini agak berubah karena gempa Mars yang juga masih jadi misteri. Gempa di planet kita terjadi karena gerakan lempeng tektonik. Tekanan terakumulasi dan dilepaskan di kerak, sehingga menimbulkan gempa bumi. Tapi di Mars, nggak ada lempeng tektonik. Jadi gempa Mars seharusnya nggak terjadi di sana. Perhatian, ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita, asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi sebagai destinasi terakhir. Tabrakan pun gak bisa terelakkan. Menurut para ilmuwan, meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor, tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total. Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih. Dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman, lalu mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus.
Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya. Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, massa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan massanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya nggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya massa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, massanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua. Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spaghetti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99% dari kecepatan cahaya. Lagi pula, semua objek yang memiliki massa gak bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Serpihan ini memasuki atmosfer bumi, dan dari luar kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah Samudra Selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar. Ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dahsyat. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dahsyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menembus jauh ke dalam kerak bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini gak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya. Tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dahsyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar kerikil ke genangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuadriliunan rupiah.
Rumah-rumah rata dengan tanah dan jalanan dibanjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan. Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu Samudra Selatan telah naik beberapa derajat Celcius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tepi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai Sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah, lalu menyuburkannya. Tanaman pepohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat, lalu menghasilkan banyak oksigen. Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya, jadi bukan lagi sebagai gurun. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita, bukan menghancurkannya.